Perkenalkan, nama saya Herlina Priyanti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint, yaitu tentang perilaku konsumen dan strategi promosi. Strategi promosi. Strategi promosi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan promosi yang mencakup kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua, afeksi dan kognisi promosi yang mencakup sikap terhadap iklan, proses yang mempengaruhi. Dan yang ketiga, perilaku promosi yang mencakup kontak, informasi, komunikasi dari mulut ke mulut. Tujuan promosi. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Ada 4 jenis promosi yang utama. 1. Iklan. 2. Promosi penjualan. 3. Penjualan personal. 4. Publisitas. Yang pertama, iklan atau advertising adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. 2. Promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multikardus kontes, atau undian. Penjualan personal atau personal selling. Ini melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah: yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Yang kedua, situasi komunikasi saling silang atau interaktif yang memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa yang disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Yang keempat, publisitas atau publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan bisa juga positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan dikarenakan konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya, manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengkoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian, pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi. 1. Konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. 2. Konsumen harus sadar atau aware akan merek. Yang ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Dan yang kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek memfasilitasi perilaku lainnya, membeli merek tertentu pada toko dengan merek tersebut. Model umum proses komunikasi untuk promosi, yaitu dengan melakukan umpan balik yang terdiri dari sumber, pesan, transmisi, penerima, dan tindakan. Agen dan perangsang yang relevan. Yang pertama dimulai dari produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara. Selanjutnya, periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, dan publisitas. Selanjutnya, media terdiri dari TV, majalah, penawaran via pos, dalam toko, di rumah, melalui telepon, artikel, surat kabar. Selanjutnya,
konsumen. Tindakan atau keputusan kunci dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengelola strategi promosi terdiri dari 4 macam. 1. Menganalisis hubungan cons dan prot. Yang kedua, menentukan tujuan dan anggaran promosi. Yang ketiga, mendesain dan menerapkan strategi promosi. Yang keempat, evaluasi strategi promosi. Selanjutnya, pengkodingan komunikasi promosi, yaitu dengan cara mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat. Dan selanjutnya, mentransmisi komunikasi promosi dengan cara memilih media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Tindakan atau keputusan kunci terdiri dari 2. Yang pertama, mengkoding komunikasi pemasaran, yaitu dengan cara masuk ke dalam pesan, menerjemahkan promosi, dan mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Yang kedua, mengambil tindakan dengan cara membeli produk, mengunjungi toko, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Merangsang kebutuhan kategori, artinya Cons menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk untuk bentuk produk. Kesadaran merek, artinya saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dan diingatkan untuk menjadi pertimbangan. Yang ketiga, sikap merek, artinya konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.